Kalian, anak-anak muda, adalah harapan kita semua. Mar, gue akhir-akhir ini bingung ya. Temen-temen gue tuh apa ya, banyak yang nganggur gitu. Bahkan banyak banget yang kerja sama sekalipun belum ada gitu. Entah kasihan, tapi gue juga nggak tahu, nggak bisa apa-apa. Iya sih. BTW gue juga sama. Teman-teman gue tuh ya banyak banget yang nganggur. Iya, karena kebanyakan seumuran kita nggak sih yang begitu? Iya, kenapa ya? Kayak kita dengan penghasilan yang, ya kalau misalnya pun kita kerja gitu, dengan penghasilan yang segini, ya kita juga makin takut bagaimana nanti kita bakal beli properti, rumah segala macam, apalagi harganya makin fantastis banget, selalu naik gila, kan. Bre, sumpah harganya mahal banget sekarang tanah rumah. Nah kan? Kita harus nabung berapa tahun sih buat? Kayaknya sampai seumur hidup susah. Dan ya? itu juga generasi kita doang gak sih yang merasa seperti itu? Mungkin iya kali ya. Tapi daripada kita bingung terus-terusan ya, nih gue udah punya satu narasumber cantik nih, Bre. Cantik. Cantik banget. Nah, daripada kita bingung, kita langsung aja nih nanya kebingungan kita ke di sini kita udah ada Bu Dewi, seorang pengamat sosial. Oh iya, Yuk, Bu Dewi. Bu Dewi. Ibu. Halo, selamat siang. Cantik mah. Selamat siang, Selamat Bu. siang. Ya. Mari, Bu. Nah, nih daripada kita bingung ya, Gini, Bu. kita langsung aja nih Tadi tanya-tanya. saya ngobrol sama Margaret ya. Tadi kan ketemu, saya bilang, Mar, ini generasi, maksudnya yang seumuran aku sama Margaret ya Bu ya, kayak banyak banget yang nganggur gitu. Sebenarnya kenapa seperti ini sih Bu, anak-anak muda ini? Sepertinya mau membicarakan teman-teman Gen Z di usia-usia kalian begitu ya, teman-teman gitu ya. Kenapa banyak yang nganggur ya? Mungkin kita juga perlu mendefinisikan ulang menganggur itu apa. Iya. Karena menganggur di zaman saya dulu itu identik dengan kondisi saya nggak punya pekerjaan sama sekali. Sementara menganggur buat generasi tertentu, anggaplah generasi teman-teman ya, Gen Z, kayaknya nganggur, tapi mereka jadi affiliate produk di sini, atau mereka mungkin punya konten yang mereka dimunculkan di platform digital mereka yang justru dapat uangnya dari situ. Jadi seolah-olah kayaknya mereka nggak ada pekerjaan, tapi mereka punya kegiatan yang di platform mereka seperti itu. Sebenarnya kegiatan mereka juga sebenarnya itu bekerja ya. Kalau Tapi bisa. cara mereka bekerja itu mungkin perlu didefinisikan ulang lagi ya, seperti itu. Berarti batas-batasnya sekarang tuh makin kabur ya, Bu ya, kalau untuk Menurut pekerjaan saya begitu buat ya. Gen Z gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya mereka kayaknya menganggur ya, mungkin kita mesti mundur sedikit gitu ya. Konsep pekerjaan buat saya tentu saja berbeda dengan teman-teman yang Gen Z. Cara mendefinisikan punya pekerjaan gak punya pekerjaan beda. Termasuk di dalamnya nganggur tuh yang kayak gimana. Karena kayaknya mereka nongkrong di kafe, padahal mereka sedang bikin project misalnya. Iya. Atau mereka sedang melakukan namanya remote worker gitu ya, remote job gitu ya. Tapi jadi beda apakah dengan- dengan Gen Z pemikiran seperti itu salah atau enggak menurut Ibu? Oh, saya kira ini bukan persoalan salah atau benar ya, tapi lebih ke cara bagaimana mereka mempersepsikan atau mendefinisikan ulang tentang pekerjaan itu yang berbeda dengan masa saya dulu. Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya ya, kayak gitu kira-kira. Bukan salah dan benar, tapi lebay atau nggak lebay gitu ya? Nah, lebay nggak lebay juga jangan-jangan istilahnya Gen Z ya. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan di awal, kalau saya boleh ulangi lagi kan, kenapa pengangguran terjadi? Mungkin pengangguran memang ada kondisi-kondisi seperti itu ya. Tapi kebetulan saya sekarang tidak megang data tentang berapa yang Menganggur. tidak bekerja. Tapi kalau seingat saya, teman-teman bisa cek di BPS, angka yang bekerja sebenarnya tetap ada, Naik. tapi jumlahnya beda dibandingkan dengan misalnya 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Nah, saya menduga jangan-jangan memang ada push factor dan pull factor. Push factor itu yang mendorong Gen Z nggak mau kerja, dalam tanda kutip kerja formal seperti yang tadi saya bilang ya, kerja kantoran. 9 to 5 gitu. Ya, betul. Yang itu yang push factor. Pull factornya di sisi lain juga si remaja mungkin, bukan si remaja, si Gen Z ini nggak punya definisi sendiri tentang bekerja itu kayak gimana. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan, seolah-olah beda koridor, padahal saling membentuk kontribusinya terhadap angka pengangguran itu sendiri. Tapi bahwa apakah berarti nggak ada yang menganggur? Jawabannya ada. Tapi lagi-lagi cara mendefinisikan pekerjaan seperti apa, itu saya kira perlu didefinisikan kembali begitu. Oke, Bu. Nah, Bu, Gen Z itu kan relate sama
kesehatan mental ya, Ya, Bu ya. ya. Itu kayak deket banget nih. Kita dikit-dikit ngomongin anxiety, dikit-dikit ngomongin depresi, dikit-dikit kesehatan mental lah, Bu. Nah, kalau pengangguran ini sebenarnya tuh berpengaruh nggak sih, Bu, ke kesehatan mental para Gen Z ini? Oke, mundur sedikit ya. Kalau kita bicara tentang karakteristik Gen Z seperti apa, mereka itu kan satu, mereka dilahirkan tahun 97, 2002 sampai 2012. Kondisi teman-teman yang ada di periode waktu itu di satu titik itu misalnya mereka sangat melek teknologi. Kemudian mereka concern dengan yang namanya hidup yang punya independensi gitu ya. Nggak tergantung dengan macam-macam, tapi di titik lain juga faktor yang membuat Gen Z itu punya kondisi yang nggak nyaman itu salah satunya mereka itu karena saking tergantungnya sama teknologi. Apapun konten yang di digital platform itu buat mereka relevan, kadang-kadang mereka menjadikan itu sebagai ukuran. Nggak semua. Tapi kalau misalnya saya Gen Z, saya melihat misalnya ada konten nih, mendapatkan 300 juta pertama sebelum usia 30 gitu. Kalau saya di usia segitu, saya grow gitu. Wah gila, aku belum punya uang segitu gitu. Sementara kan yang dikatakan oleh media sosial itu seolah-olah jadi ukuran orang harus kayak gitu ya. Padahal kan orang nggak harus kayak gitu. Nah sedikit banyak itu yang kadang-kadang membuat Gen Z merasa tuntutan-tuntutannya luar biasa ya gitu. Itu baru satu. Lalu apalagi menjadi manajer sebelum usia 30. Terus apa lagi? Lakukan ibadah ini, ibadah itu keluar negeri sebelum usia 30. Yang kalau dipikir-pikir, dulu kan saya nggak terpapar dengan media sosial ya. Saya hidup gitu-gitu aja waktu itu ya. Ada ukuran-ukuran ya, tapi tekanannya itu nggak seperti di situasi sekarang yang setiap saya buka media digital, tuntutannya itu macam-macam. Atau maaf ya, misalnya pakai kaos yang saya tahu kaosnya itu harganya 3 juta gitu. Berarti 3 juta untuk satu keluarga bisa untuk beli beras, bisa untuk beli segala macam ya. Jadi kalau misalnya dikatakan tekanannya seperti apa? Tekanannya dahsyat memang kalau buat saya, nggak mudah ya. Apalagi kalau orang itu yang bagian dari anggota Gen Z itu bisa memisahkan kehidupan kayak gini. Ketika media sosial ngomong gini, kadang-kadang ya nggak perlu dipedulikan. Tapi kan beberapa orang punya fenomena apa YOLO, FOMO dan sebagainya. Jadi kalau gue nggak ke situ, kasarnya gue tertinggal nih gitu. Nah itu yang pada titik tertentu membuat orang merasa satu nggak cukup, cemas ketika nggak bisa memenuhi tuntutan itu, atau kadang-kadang dia nggak mendapatkan validasi dari lingkungan sosial kalau kamu tuh bagian Gen Z yang berprestasi atau yang keren gitu. Dan di usia-usia tertentu menjadi keren kan jadi penting ya. Betul. Iya sih, Iya sih, saya Bu. nggak dianggap keren. Aduh, kayaknya kok saya tertinggal ya. Saya kok dianggap apa? Saya nggak tahu. Cupu masih ada nggak sih istilahnya? Cupu masih, Bu. Oke, kayak masih. Kira-kira kayak begitu. Jadi kaitannya memang seolah-olah nggak kelihatan, padahal itu dalam tanda kutip pada titik-titik tertentu menghantui Gen Z yang memang merasa perlu mendapatkan dukungan-dukungan tertentu, tapi justru di media digital mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu. Berarti ya memang sih kalau saya lihat kita nih Gen Z terlalu banyak ekspektasi gitu. Bener. Kayak seperti kalau saya lihat teman-teman saya misalnya kenapa sih nggak kerja segala macam, bukan mereka nggak dapat kesempatan gitu, sekalinya dapat tapi dia mikir kayak gajinya kurang, dia punya ekspektasi gajinya harus gini, gaji yang tinggi. Itu dampak-dampak seperti itu sebenarnya ibu memandangnya itu bagaimana, Bu? Oke, saya harus mengakui bahwa karakteristik Gen Z itu memang tadi yang saya bilang ya, satu mereka melek teknologi, mereka punya gagasan tentang hidup yang nyaman kayak gimana, independen kayak gimana, terus ketika mereka bekerja di kepala mereka tuh mereka bisa menentukan bahwa saya maunya ini, nggak mau yang itu. Padahal kadang-kadang kalau dipikir-pikir beberapa orang itu memulai dari start yang level yang paling awal, lalu berkembang lalu di titik ini. Tapi nampaknya nuansa itu nggak ada tuh di kepala sejumlah Gen Z tertentu, nggak semua ya. Ada yang merasa karena saya lulusan ini, saya tinggal di sini, gaya hidup saya kayak gini, maka saya gajinya harus gini. Padahal dalam tanda kutip ya, kalau misalnya memang latar belakang pendidikan memadai, lalu kualifikasi sosial bisa ini bisa itu memadai, mungkin nggak apa-apa dia start di titik yang itu. Nah masalahnya nggak semua Gen Z ada di posisi itu. Betul. Nah yang berikutnya lagi kadang-kadang ada permintaan-permintaan misalnya gini, probation ya. Misalnya percobaan, misalnya anggaplah misalnya 6 bulan gitu ya. Di kondisi-kondisi atau di kantor-kantor tertentu setahun. Buat Gen Z tertentu, mereka akan menganggap setahun ngapain gue kayak begini, mendingan gue bikin konten viral, gue dapet cuan. Apalagi kalau akunnya memang dibuat profesional, bisa dimonetisasi, kayaknya dapatnya seperti ini dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dibilang banyak harapan, karena tuntutan mereka dibuat seperti itu oleh sosial tanpa disadari ya. Harus lulus tepat waktu,
Betul. Terus kalau nggak lulus nanti nggak dapat kerjaan bagus. Nanti setelah itu misalnya habis lulus nanti tanya pacarnya siapa, mau menikah kapan. Itu kan tuntutan-tuntutan yang seolah-olah dianggap secara kultural dianggap nggak apa-apa. Padahal itu menyimpan satu ketika kamu harus kayak gini suatu hari. Yang akhirnya membentuk orang-orang tertentu. Jadi saya punya standar ini. Dan saya maunya begini supaya standar ini terpenuhi. Jadi ketika gajinya menurut mereka kecil atau gajinya lumayan tapi banyak banget yang dikerjain, mereka tuh bisa dengan santai dalam tanda kutip ya. Oh, aku nggak mau yang ini, aku mau mengejar pekerjaan lain. Kadang suka lupa ya Genzi untuk mencapai standar, misalnya standar di tangga sini harus ada effortnya. tempuhnya betul. lagi gitu. Harus ada Dia prosesnya melupakan kan. proses Iya, itu kali ya Bu. betul. Langsung maunya prosesnya langsung yang di atas gitu. Itu mungkin yang nggak terpikirkan oleh. Iya, mungkin mereka juga berpikirnya bahwa oh aku bisa kok dapat situasi seperti ini. Padahal kadang-kadang kan tuntutan di pasar, di industri kerja jangan-jangan berbeda. Tapi paling tidak mereka punya ekspresi-ekspresi yang lebih terbuka ya. Artinya ketika misalnya saya nggak mau seperti ini gitu. Nah mereka bisa memutuskan tuh enggak, gue nggak mau gitu. Terlepas dari implikasinya nanti negatif atau gimana gitu ya. Tapi palingnya di titik itu mereka bisa, saya maunya begini, nggak mau begitu. Lebih Misalnya berani seperti itu. speak up gitu ya Bu ya. Iya, mereka cukup terbuka Vokal, ekspresinya, cukup cukup vokal betul untuk menyatakan hal-hal kayak begitu. Gitu. Nah Bu, tadi kan sempat nyinggung tentang teknologi nih. Ini kan sekarang anak Gen Z siapa sih yang nggak main medsos kan ya, nggak main Instagram, nggak main TikTok tuh. Nah, menurut Ibu sendiri sebagai pengamat sosial nih Bu, adanya medsos ini tuh membantu Gen Z cari peluang kerja nggak sih Bu? Oh iya, tentu saja harusnya. Jadi kalau penggunaan medsos, platform digital apapun itu salah satu ya. Tapi juga kita perlu lihat dalam konteks yang sebenarnya ada hal-hal yang secara konvensional masih berlangsung. Misalnya saya perlu jurnalis perempuan masih muda tinggal di Jakarta. Nah karena saya kenal dengan Margareta misalnya, Margaret, tolong dong saya dibantu seperti ini. Lalu dia bisa memberikan rekomendasi misalnya, oh saya punya teman ini dia kayaknya lagi butuh situasi kayak begini. Jadi kadang-kadang medsos itu mungkin kita dalam tanda kutip pencari kerja atau penyedia kerja bisa menginformasikan peluang kerja di LinkedIn misalnya. Tapi kadang-kadang kan saya juga perlu referensi tentang orang ini ya. Sekarang tuh gampangnya orang bisa dicek jejak digitalnya. Jadi kalau misalnya ada orang punya kapasitas ini itu, tapi saya lihat kok di konten-kontennya kayaknya nggak sesuai gitu ya. Mungkin saya akan berpikir ulang. Tapi kan juga saya juga harus terbuka dengan misalnya saya sebagai pencari kerja, penyedia kerja. Gen Z juga kan punya fake account, second account, third account. Nah itu juga kadang-kadang nggak gampang juga. Ada lagi dumb account. Nah itu dia, isinya buat sampah-sampah ya. Kayak gitu. Itu juga kan perlu tantangan juga ya. Dengan namanya tuh benar-benar berbeda. Jadi misalnya saya namanya Kiki gitu. Bisa jadi nama yang ini misalnya apa? Ik-ik. Ya, ikik dibalik atau misalnya ikik cuan apa gitu kan. Jadi beda lagi tuh misalnya seperti itu. Tapi artinya itu kan jadi satu tantangan ya. Harusnya media digital itu menyediakan tadi peluang-peluang kerja yang dalam tanda kutip bukan kerja kantoran, tapi bukan berarti bukan kerja kantoran hidupnya lebih nyaman, belum tentu juga ya. Remote job itu satu hal yang menyenangkan, tapi kan nggak semua orang cocok dengan kondisi kerjaan kayak gitu. Perlu ngobrol, perlu tim, perlu curhat gitu. Karena kalau kita remote job itu beneran pada titik tertentu ya, kita berhadapan dengan alat, internet, mikrofon dan sebagainya, tapi mungkin ada kerasa tersendiri gitu loh. Namanya juga remote ya. Jadi mungkin kita nggak ketemu tim kayak begini. Jadi interaksi memang terbatas pada klien misalnya atau tim lain. Tapi memang tuntutannya akan beda tentu saja. Dan jamnya juga ya Bu ya. Betul, kalau biasanya remote, biasanya disesuaikan kliennya ya kan dengan kondisi kliennya juga ya. betul. Misalnya seperti itu. Sebenarnya kekhawatiran anak muda yang umuran saya tuh selain pekerjaan, masalah rumah. Gitu. Itu ini Bu lagi digoreng nih. Bagaimana sebenarnya inflasi dan gaya hidup Gen Z sekarang tuh berkontribusi untuk kepemilikan rumah di Gen Z sekarang tuh kontribusinya gimana menurut Ibu? Kita coba mendudukkan situasinya dalam konteks yang lebih pelan-pelan dulu ya. Boleh Bu. Artinya gini, saya cenderung melihat kalau kita bicara tentang cara bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu itu kan paling nggak kita punya duit dulu, lalu kita bagi ke dalam pengeluaran keseharian. Lalu kalau sebelumnya itu misalnya punya uang dulu, lalu investasi, lalu instrumen-instrumen investasinya apa aja gitu ya. Nah sebelum sampai ke beli rumah kan harus punya pengetahuan atau literasi keuangan dulu ya. Iya, harusnya. Jadi harus ada. Jadi saya tahu misalnya gaji saya, ini contoh aja, gaji saya misalnya, saya nggak tahu gaji sekarang mungkin bervariasi ya. Anggaplah misalnya UMR sampai 7 juta misalnya ya. Kan ketika saya punya uang 7 juta sebulan, saya kan harus memperkirakan budget saya tiap bulan rutin tuh berapa, lalu
sisa yang bisa saya tabung untuk mengalokasikan untuk investasi itu berapa. Nah kalau ini nggak ada, mendingan jangan ngomong rumah dulu gitu kan ya, mendingan kayak gitu. Tapi sekarang kan tuntutannya adalah lagi-lagi punya rumah di usia sekarang, apakah beneran itu satu hal yang dicari gitu ya. Kalau saya lebih melihatnya begini, ada beberapa individu yang merasa saya mendingan sewa aja, kos aja deh. Jadi beneran kasarnya, aku datang, aku bawa baju, keperluan pribadi, terus tinggal bayar apa, listrik mungkin, uang sewa, terus udah gitu kan. Oh ternyata nggak asik nih, landlordnya nggak asik, rumahnya kok saya lebih jauh segala macam. Oh saya pindah ke tempat lain. Sesederhana itulah, sesederhana nggak sederhana sebenarnya. Tapi ketika saya beli rumah, berarti kan saya harus punya uang tertentu untuk beli. Kalau sekarang sih berhutang kan cara hidup manusia modern ya. Jadi kalau misalnya beli 2M, waduh gila uangnya dari mana gitu kan, berhutang. Prinsipnya kalau buat saya berhutang tuh nggak apa-apa, asal punya kemampuan untuk bayar. Punya kemampuan untuk bayar, artinya kan bisa punya uang sebelumnya, entah bekerja, dapat warisan, dapat hibah segala macam kan ya. Tanggung jawab lah ya Bu ya. Ya, jadi itu harus dipelihara siklusnya kalau buat saya. Nah punya rumah itu kalau buat saya di usia saya tuh baru terpikir punya rumah pun bukan dari muda seperti kalian awalnya gitu. Tapi saya ngeliat bapak saya ngingetin punya rumah, ibu saya ngingetin punya rumah. Oh berarti rumah satu hal yang krusial ya. Gitu. Dan sekarang kan rumah makin mahal. Tadi jadi udah obrolan kalian kan, obrolan kalian. Apalagi yang cowok sih Bu kan biasanya. Nah itu tuntutan ya kalau maksudnya apa nih men nih? Calon mertuanya kan harus kamu udah punya rumah belum? Iya, Kayak gini-gini Bu, makanya makin rasakan tekanannya ya. Apalagi kata tadi Ibu balik mundur di TikTok, di sosial media ada standar-standar segitu, umur segini harus punya rumah. Nah, makin terbebani kan. Betul. Jadi kalau misalnya pertanyaan apa punya rumah, saya nggak tahu, saya baru ikut berita kemarin sih. Jadi pemerintahan yang sekarang itu salah satunya tuh yang dimunculkan itu, saya nggak baca berita lengkapnya, mohon maaf. Tapi itu dibilang disediakan rumah untuk Gen Z di Jakarta Selatan. 1 juta rumah. 1 juta rumah. Yang buat saya mudah-mudahan sih ini memang dalam tanda kutip sesuai dengan kapasitas si orang yang mau membeli rumah itu dengan kapasitas keuangan tertentu. Dia amin. Yang penting kan udah diusahakan sama pemerintah. Harusnya memang rumah itu jadi sesuatu yang jangka panjang. Sementara kan dalam tanda kutip kalau misalnya bicara Gen Z, mungkin ada Gen Z yang udah punya long term planning, punya rencana jangka panjang, saya mau apa. Tapi rasanya ini dua hal yang belum ketemu kalau buat saya. Karena kalau misalnya Gen Z harus memikirkan rumah dan sebagainya, rumah luar biasa, mikirin kerjaan belum tetap, terus harus ada tuntutan untuk punya rumah segera. Saya kira itu jadinya nggak ketemu. Tapi bahwa wacana pemerintah punya, dulu kan ada rumah sangat sederhana, atau apartemen, rumah susun yang ada juga rumah makan sederhana. Kayak gitu. Boleh juga tuh sambil makan sambil ngobrol ya, sambil ngobrol soal rumah. Nah, kayaknya lebih enak itu kayaknya ya. Tapi paling tidak ketika kita bicara rumah dan sebagainya, pertimbangannya paling nggak kalau buat saya itu pelan-pelan ya. Harus dipertimbangkan dari yang namanya literasi keuangan, pekerjaan mapan, apapun definisi mapan ya. Lalu pendidikan udah selesai. Jadi ketika titik-titik itu sudah selesai, rumah jadi salah satu yang layak untuk dibicarakan lebih lanjut. Tapi apakah itu kewajiban? Mudah-mudahan nih ungkapan kita hari ini tuh, obrolan kita hari ini nggak membebani Gen Z lagi ya untuk harus punya rumah. Jadi support dari keluarga juga penting kalau buat saya. Betul gitu. Kalau dari tadi Ibu ngomong, berarti saya simpulin juga teman-teman harus tahu juga kita bisa berekspektasi, tapi untuk kita juga harus bisa mengerti pengetahuan budgeting segala macam. Betul, perlu realistis juga. Iya, gitu. realistis kan, juga perlu teman-teman. Realistis. Kan harapan satu hal ya, tapi kan kalau urusan keuangan, cicilan itu kan nggak bisa. Mudah-mudahan kebeli, tapi harus mulai dari planning. Saya harus bekerja berapa? Karena kan kalau misalnya bicara kredit pemilikan rumah gitu ya, itu kan nggak bisa cuma jangka pendek ya. Bisa berapa? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi memang harus hati-hati saya kira. Jangan sampai juga misalnya kebayar nih setahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ada inflasi segala macam, suku bunga berubah segala macam, implikasinya bisa dahsyat banget buat orang-orang yang notabene si Gen Z tadi itu. Benar-benar harus dipikirin mateng ya Bu ya. Betul. Itu teman-teman program jangka panjang harusnya, bukan diputuskan setahun 2 tahun ya. At least kita punya tabungan lah ya. Buat jangka panjang tuh udah ada prepare-nya gitu. Nah Bu, ini ngomongin tentang tabungan. Oke, tabungan. Lu boros gak sih? Lu boros gak sih? Enggak, gue gak boros, gue nabung. Apa cuma gue ngerti gue ya? budgeting gue. Yakin ya? saya bahagia loh dengar orang yang kayak begini, bahagia banget. Nanti ajarin kalau perlu ya. Boleh. Nah Bu, kalau saya tuh problemnya, ini kan saya cewek Bu. Saya tuh suka banget jajan nih Bu. Oke. Nah,
Saya tuh kalau ngitung keuangan per bulan itu paling besar pengeluaran saya di makanan. Oke, makanan. Jadi makan, Jajan-jajan nongkrong cantik gitu ya. Betul. Oke, ya, ngopi cantik gitu ya. Oke. Betul. Nah, ada data juga nih Bu, sebanyak 75% Gen Z itu juga boros ke makanan. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat-lihat nih Bu, ada nggak sih faktor khusus yang mempengaruhi prioritasnya kita tuh jadi beda gitu? Maaf ini kalau saya ketawa saya jadi inget-inget lagi pada situasi terutama di masa pandemi ya. Iya, Mundur sedikit ya. Waktu itu kan memang pandemi itu kan membuat kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kan orang mau jajan masa nggak boleh gitu kan ya. Itu dia Bu. Dan waktu itu kalau saya nggak salah tuh jajan yang dibeli lewat aplikasi online tuh meningkat hampir 200% waktu itu. Ya sekarang mungkin situasi udah berbeda. Tapi salah satu cara bagaimana kita merasa apa ya, setelah kita capek kita kan merasa perlu mendapat reward ya. Iya, Self betul, reward. self-reward itu dia. Itu. Jadi setelah capek-capek boleh dong gue ngopi. Nah tadi balik lagi, kalau buat saya menabung satu hal, tapi buat saya literasi keuangan itu nggak cuma sekedar tabungan. Maaf dengan segala hormat ya, kita nabung X rupiah, coba dilihat sebulan setahun angkanya berapa, kan udah dipotong dengan pajak, dipotong dengan apa lagi, biaya pemeliharaan banyak lah yang dipotong ya. Jadi orientasinya harusnya bukan tabungan lagi, investasi. Nah kenapa investasi jadi penting? Kita harus menganggarkan, alokasikan. Kita punya gaji misalnya 5 juta. Ekonomi rumah tangga kayaknya simple, tapi juga sebenarnya nggak sesederhana itu. Termasuk teman-teman yang punya gaji dan mau ngapain. Jadi kalau misalnya orang bilang punya budget, dari awal kita udah bilang misalnya tergantung uangnya berapa sih ya. Kan ada rumus yang misalnya 30, 10, berapapun rumusnya, tapi yang penting itu jadi strategi jangka panjang. Jadi kalau kita punya uang 5 juta, pokoknya 10% harus untuk investasi, bukan nabung ya. Investasi, apapun bentuk instrumen investasinya. Dari situ baru tuh kita kelola buat makan apa segala macam. Tapi kan lagi-lagi kan aplikasi kan banyak banget ya. Cara mengelola keuangan, dipakai nggak? Dipakai sih, tapi kita nggak tertib kadang-kadang gitu ya. Bolong-bolong gitu. Nah, pengeluaran buat saya sih pengeluaran teman-teman cukup gede dalam hal misalnya transportasi, makan minum ya. Makan minum skincare Bu. Terus hiburan, terus data. Terus kan kalau misalnya pacaran juga perlu biaya tuh. Dan sebagainya. Perlu, iya, siapin saya dan pacaran. Oke. Terus ya gitu kita misalnya perlu olahraga, entah apapun lah itu, entah keanggotaan di sana sini segala macam, atau kita menginvestasikan nggak ke gym dan sebagainya, tapi kita perlu sepatu yang nyaman, baju yang nyaman, outfit yang nyaman buat olahraga. Atau enggak, aku nggak mau lari, tapi aku mau punya sepeda yang aman. Itu kan semua harus dibudgetkan, masuk ke anggaran gitu. Nah sistem anggaran ini terus terang aja untuk beberapa situasi itu menyebalkan untuk beberapa orang. Jadi kalau misalnya kita bicara kenapa tabungan perlu, saya mungkin agak mundur sedikit literasi keuangan, cara menginvestasikan buat saya itu penting. Tabungan cuma salah satunya. Dan sorry dengan segala hormat ini mundur lagi ke bagaimana seseorang itu dibesarkan di keluarga untuk mengelola keuangan seperti apa. Berarti jadi nggak sendirian. Kalau disimpulin nih ya Bu, pengaruhnya tuh lebih ke culture ya? Salah satunya, betul. Salah satunya. Ada kan anak-anak atau kelompok-kelompok usia tertentu, ayo kamu kalau mau beli handphone nabung dulu ya, nanti orang tuanya ngajarin. Nanti setelah dia terkumpul uangnya baru. Nah tadi berhutang itu kan untuk sebagian besar orang jadi cara hidup untuk bertahan hidup gitu ya. Tapi utang yang kayak gimana tuh juga perlu diperhatikan. Sorry to say nih, kalau kita berhutang untuk tujuan-tujuan misalnya tadi punya rumah misalnya. Rumah tuh konon katanya kan nilainya meningkat. Lihat situasinya juga ya. Jadi justru ketika kita berhutang untuk beli rumah itu jadi investasi kita suatu hari misalnya. Kalau udah jadi rumah yang udah ini ya, udah selesai utang piutangnya ya. Tapi kalau kita belum punya rumah segala macam, terus gimana nih cara mengelola keuangannya? Satu hal sih lagi-lagi, yang penting itu punya uang dulu, baru bisa berutang dan sebagainya. Atau punya uang berinvestasi, kalau harus nambah sesuatu, mungkin berhutang bisa jadi cara untuk menambah aset gitu ya. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita berhutang untuk bayar utang, itu ngeri tuh. Misalnya kayak gitu. Gali lubang tutup lubang. Betul. Itu yang uniknya Gen Z nih, Mbak. Misalnya ibu bilang perlu investasi. Nah, Gen Z nih ya udah investasinya malah ada instrumen baru Bu sekarang investasi ke Papa Zeus. Nah, judi itu online. Judi itu yang dibikin deg-degan sih. Makanya unik sekali Gen Z ini Bu. Itu gue mau invest, tapi investnya malah jadi online. Itu aneh. Itu yang pasti sih kalau menurut saya apapun instrumen investasinya ya,
si pelaku tuh harus tahu persis bahwa ini gunanya untuk apa. Tapi lagi-lagi yang bikin deg-degan itu misalnya Margaret ikutan, terus dia bilang sama saya, Ki kamu nggak mau Ki, emang ngapain? Gampang kok sedikit, cuma nyetor segini. Bukannya kamu bisa dengar kata-katanya Margaret, padahal ibu sama bapak saya udah bilang hati-hati ya gitu. Tapi kan saya lebih sering bergaul sama teman-teman Gen Z saya, misalnya saya Gen Z ya, ketimbang kata orang tua saya. Jadi orang tua ngomong satu hal penting, tapi pendapat teman-teman di digital segala macam itu yang jauh lebih penting lagi. Gitu kadang-kadang. Oke Bu, ini kan kita udah bahas banyak banget nih Bu. Mungkin kita minum dulu kali ya Bu ya. Saya pusing nih dari tadi Gen Z ngomong kayak banyak banget masalahnya. Boleh Bu diminum dulu? Oke, terima kasih. Ya, mari saya minum sendiri ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Ibu. Gimana berarti tadi? Ya, Udah tercerahkan nih masalah rumah. tercerahkan. Kita nggak usah mikir rumah dulu dah, udah kerja dulu deh. Perlu emang Pikir apa tuh kerjaan dulu namanya budgeting, Ya, menyiapkan ya. investasi, ya perlu sih sebenarnya. Kita masuk ke solusi kali ya. Solusi, Cakep, boleh tuh. Solusi. Untuk mengatasi solusi ini dulu deh Bu. Yang pertama pengangguran. Menurut Ibu solusi apa nih yang akan Ibu sampaikan untuk Gen Z? Oke, yang pertama sih paling enggak, sekali lagi saya kan selalu berangkat dari ada faktor penarik yang membuat mereka seperti itu, ada faktor yang membentuk, ada faktor yang mempengaruhi mereka. Harus dari dua pihak dalam arti industri kerja kan tuntutannya selalu A, B, C, D sampai Z gitu ya. Nah, si Gen Z ini ketika lulus dari sekolah manapun, mudah-mudahan sih S1 sudah selesai ya. Kadang kan juga masih banyak Gen Z yang berjuang masih SMA ya, belum bisa kuliah gitu ya. Mudah-mudahan kuliah jadi salah satu sarana untuk membuat mereka punya kapasitas yang lumayan. Kuliah cukup nggak? Menurut saya nggak. Tapi perlu meningkatkan kapasitas dengan misalnya ikut kursus tambahan, magang salah satunya. Magang ya. Terus kemudian juga punya network yang baik. Tapi networknya itu benar-benar yang network yang work ya, bukan cuma sekedar network tapi kita nggak dapat apa-apa. Nah mungkin dari situ Gen Z juga bisa melihat lagi kesempatan-kesempatan mungkin bekerja itu nggak cuma tadi yang 9 to 5, tapi ada kondisi-kondisi lain. Kalau teman-teman melihat kerjaan-kerjaan di digital platform gitu ya, sekarang juga kan makin beragam ya, bikin tutorial atau dimonetisasi, bikin komunitas jalan-jalan dimonetisasi bisa jadi cuan gitu ya. Atau ada juga orang yang buat saya ya, saya itu suruh belajar Excel dari Instagram. Jadi ada satu orang yang mengajarkan, ada dua orang, saya mungkin nggak usah sebut namanya, terkesannya saya jadi promosi gitu ya. Ada dua orang laki-laki masih muda, saya yakin jauh lebih muda dari saya, mereka bikin kelas-kelas online dalam tanda kutip ya, buat saya itu murah. Jadi misalnya Excel 25.000 1,5 jam, kelasnya pakai Zoom. Nah ketika dia ngomong tentang Excel, kan orang melihat dari tampilan visual dia pakai meja, pakai laptop, pakai segala macam, pakai mikrofon. Nanti dia bilang kalau perlu barang-barang kayak gini ya, cek di bio aku, dia bilang. Jadi itu kan juga peluang kerja sebenarnya. Atau misalnya mengadakan kursus-kursus tadi gitu ya, bikin komunitas, ngadain kursus. Dan sekarang kan anak-anak sekarang, sorry kok saya bilang anak-anak ya, buat saya kreativitasnya nggak ada batasnya kalau buat saya. Iya lagi Bu. Satu yang saya pikir menarik adalah mereka menciptakan peluang dengan cara, kalau teman-teman suka parfum, kan ada komunitas yang bikin parfum. Iya, betul. Jadi dalam tanda kutip ya, kita bisa memberikan kesempatan ke mereka untuk menciptakan parfum sendiri, dikasih toolsnya, bayar memang, tapi setelah itu mereka bisa mengembangkan sendiri. Dan kemudian juga ada forum-forum lain seperti kelompok-kelompok hobi, misalnya entah bikin apa, misalnya merajut, bikin kue, yang kalau bicara tentang peluangnya, mungkin ya pertama kali bikin yang nggak viral, nggak jadi macam-macam. Tapi ada beberapa yang bikin kontennya, di resepnya, lalu dijual produknya, itu bisa jadi. Tapi juga yang lebih penting adalah mungkin Gen Z juga perlu memahami konteks bahwa industri bekerja itu juga punya tuntutan-tuntutan yang memang harus pelan-pelan memang dipenuhi pada titik-titik tertentu. Jadi mereka juga mengerti bahwa memang mungkin pekerjaan itu nggak nyaman, tapi kalau untuk beberapa waktu ke depan mungkin mereka juga bisa belajar bahwa ada tanggung jawab baru, konsep tentang waktu yang mungkin nggak enak buat mereka, tapi jangan-jangan mereka memang perlu seperti itu. Atau ada tanggung jawab lain yang mungkin mereka bisa dapatkan ketika mereka bekerja di industri kerja ya, bukan cuma kerja yang tadi yang remote gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah Bu, ini saya penasaran nih Bu. Seberapa besar sih pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan karir Gen Z nih Bu? Ini kan kadang ditawarin kayak tadi ya Bu ya, kita nyontoin judul kayak ini gampang loh, bisa, ayo ikut aja main gitu. Nah itu kayak gitu, konsep kayak gitu tuh juga mempengaruhi karir Gen Z nggak sih Bu? Sebenarnya bukan mempengaruhi karir secara langsung ya, tapi kalau menurut saya ketika seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang orang tuanya terbuka, ngasih peluang macam-macam,
Artinya orang tuanya siap kalau anaknya suatu hari nggak harus bekerja kantoran. Orang tuanya siap kalau dia suatu hari memang pengen, tapi dalam tanda kutip modalnya kan juga mesti kenceng ya. Tapi paling nggak anak itu dikasih kesempatan untuk tanggung jawab. Memang pada titik tertentu saya kira orang tua juga perlu support sih. Nggak bisa, udah kamu sendiri seperti itu, nggak bisa gitu. Tapi ketika anak itu tahu bahwa dia dipercaya, dia bisa punya kapasitas tertentu untuk melakukan sesuatu, mereka juga bukan jadi individu yang mudah terbawa arus begitu loh. Udah terbawa arus dalam arti ini bahasanya bahasa zaman dulu banget ya. Maksudnya nggak ikut-ikutan gitu loh. Jadi paling nggak mereka bisa ngelihat, oh ternyata emang saya bukan orang yang bisa kerja kantoran, tapi mereka bisa menciptakan pekerjaan sendiri misalnya. Tadi misalnya bikin kue, saya sih ngeliat tadi mahasiswa saya misalnya, beberapa tuh bikin kue dijual. Mungkin uangnya mungkin nggak banyak ya, tapi paling nggak mereka jadi terlatih untuk menghasilkan uang tuh ternyata perlu tantangan ya gitu. Tapi paling nggak mereka tahu cara menghargai uang kayak bagaimana. Terus jadi mereka juga nggak menggantungkan orang lain untuk punya uang. Maksudnya mereka nggak tergantung pada toh kan gue udah kerja, gue udah punya. Jadi mereka nggak gitu. Mencari uang sendiri itu kan juga susah sebenarnya ya. Apapun bentuknya. Jadi kalau ditanya pengaruh lingkungan sosial punya pengaruh. Pada titik tertentu punya. Tapi artinya kalau si anak itu udah secara kepribadian gitu ya, secara psikologis udah matang, secara emosional udah lebih solid gitu, mereka juga bisa punya keputusan tertentu yang nggak harus ikut-ikutan sama teman-temannya gitu, misalnya seperti itu. Gitu. Tapi ada pengaruhnya juga ya Bu ya, Ada, mulut ke tentu mulut. saja. Itu yang tadi contoh judul jangan dicontoh beneran loh Jangan, ya. Kita contohin yang lain nih. Oke, ya. Misalnya lu kerja apa pengennya? Pengennya bikin kue. Dia bikin Oke. kue. Nanti saya minta ya. Terus dia sukses Bu. Nih, Oke. terus saya pengen gitu. Berarti kayak gitu juga Ya bisa upaya-upaya jadi kolaboratif pengaruh kayak ya? gitu ya. Jadi misalnya kamu bikin kue, terus dia jago bikin kopi, kan bisa. Oh iya, collab. bagus sih. Kita bikin coffee Jadi shop. bundling gitu. Iya. Atau bahkan kalau coffee shop terlalu jauh, buka PO dulu. Oh, iya. Ada acara di kampus nawarin gitu promo ya. bandel gitu Iya, ya Bu ya. Kalau promo baik ada nggak Bu? Kan tadi promo bandel. Yang diusahain ya. Kalau Diusahain. baik kalau bandelnya biar berimbang ya. Lucu kali itu ya. lucu. Bu, Cepet ya. gini, tadi udah ada solusi. Sekarang mau kita bahas mengenai harapan ibu untuk masa depan Gen Z. Tapi kita lingkupnya masalah pekerjaan dan rumah. Gitu. Apa ibu ada mau yang diomongin nggak harapan untuk Gen Z? Teman-teman kita nih juga Bu. Tentu harapannya sih mereka happy dengan keputusan-keputusan yang mereka buat. Bahagia dengan keputusan-keputusan yang mereka buat. Mereka tahu sekarang tuh hidup tuh untuk apa. Dalam arti aku kuliah, manfaatnya untuk apa. Oh setelah ini aku harus punya penghasilan nih di usia tertentu. Kenapa? Karena aku harus minimal membiayai hidupku sendiri. Paling nggak mereka tahu, mereka punya tanggung jawab itu. Tapi lagi-lagi mereka nggak bisa diharapkan sendirian. Saya tetap harus bilang bahwa kemampuan kayak gitu tetap harus disupport sama lingkungan sosial terdekat mereka. Karena kan nggak bisa juga ya, lu harus gini, tapi orang tua nggak mendukung, kakak adik nggak mendukung, terus apa generasi sandwich gitu ya. Iya. Itu kan juga berat ya. Artinya harusnya itu bukan jadi sepenuhnya tanggung jawab mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang ya kan udah waktunya lu kerja, iya betul, tapi kan juga perlu proses gitu Tiap ya. orang punya proses masing-masing. Jadi tolong dilihat dalam konteks yang seperti itu. Harapan saya sih seperti itu, mereka bisa bekerja sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang mereka punya. Dan menjaga kesehatan mental jadi penting. Iya, betul. Dan juga kalau buat saya tuh mereka juga perlu empati dalam arti kalau misalnya mereka udah di posisi yang kayak gini gitu ya. Mereka juga sebaiknya juga hati-hati dengan konten-konten yang dibuat. Ternyata gampang kok dapetin 1 juta dalam sebulan. Itu kan buat saya yang gajinya nggak cukup itu kan pedih dengernya ya gitu ya. Dengarnya kayak jelek gitu. Jadi kalau saya pikir sih boleh sih mereka kalau ngajak teman-teman untuk yuk kita mandiri, yuk kita bekerja dengan cara ini itu. Tapi yang penting itu tadi cukup cukup sensitif terhadap perbedaan-perbedaan kayak begitu. Karena nggak semua orang ada di posisi yang sama gitu. Oke. Gimana? Udah terjawab nih semua kebingungannya. Dan semoga teman-teman juga menjawab sih ya. Karena gue sendiri pun merasa terjawab gitu. Dan Jadi memang cukup perlu kayak tadi masalah budgeting, investasi ya. Kita juga nggak boleh berekspektasi boleh, tapi kita juga harus mempersiapkan juga. Dan kalau misalnya nggak tercapai pun jangan sampai kita jadi jahat sama diri sendiri juga kan. Mental juga perlu harus dijaga kita ya. Setuju sih. dewasakan. Udah nggak bingung ya berarti ya. Udah. Ibu Dewi terima kasih banyak atas waktunya. Punten Niki Bu. Punten. Terima kasih sudah menjelaskan nih, kita lebih tercerahkan ya dan lebih pede juga sih sebenarnya
bahwa generasi kita nih sebenarnya bisa loh. Bisa. Dan ya memang harus apa ya, lebih berusaha karena culture-nya juga udah beda ya Bu Betul, ya. nilainya beda ya. Jadi teman-teman nih buat yang Gen Z tapi masih mencari pekerjaan, tetap semangat ya dalam mencari pekerjaan. Semua peluang itu banyak kok bisa dicari, dan ya jangan patah semangat ya. Tetap cari. Nah itu tadi perbincangan kita sama Bu Dewi juga udah menjawab beberapa pertanyaan, kebingungan dari kita. Semoga pertanyaan teman-teman ya juga bisa terjawab oleh perbincangan kita tadi. Nah terima kasih sekali lagi Bu Dewi sudah ngobrol nih sama kita. Mungkin kita see you in the next video kali ya. See you in the next video. Dadah. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye.